Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. Wa khususan ilal masyayikh daris wal masajid muassisi Nahdlatul Watan al-Maghfirlah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Pansyuri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa lin nahdin wan nahdiyat ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروههما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Al-Ustadz Syahril, Sarjana Pendidikan Islam, kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
طويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Muhajirin dalam rangka melaksanakan acara Isyrakat Imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat tulisan kita silakan melakukan kalimat Nabi Muhammad sallallahu
pada hari ini dalam pelaksanaan acara Isra Mi'raj kali ini. Kami sebagai warga desa Kadiri pada umumnya dan khususnya mukim Masjid Al-Muhajir merasa bangga, merasa bersyukur sekaligus tersanjung, yang mana pada kesempatan ini dalam acara Isra Mi'raj kali ini yang diadakan di Masjid Al-Muhajir ini hadir tengah-tengah kita, yakni Bapak Dr. Guru Haji Nazmul Ahya, yang mana mungkin nanti akan menyampaikan tausiah-tausiah ataupun pengajian, dan kita selalu berharap semoga apa yang akan disampaikan nantinya bisa menambah keimanan kita dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perhatian kami masih bertambah karena hadir juga di tempat ini Ustaz Safir beserta anak didik beliau, yang mana beliau adalah seorang mentor yang mampu mencetak qori dan qoriah dari tingkat nasional dan tingkat internasional, dan mudah-mudahan ini merupakan satu keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Namun yang perlu kami sampaikan di sini adalah kehadiran beliau ini dan tidak butuh atau dilepas dari ide-ide saudara-saudara kita. Beliau yang mengundang secara langsung teman-teman kita ini tergabung dalam satu wadah yang dinamakan pengurus daerah Nahdlatul Ulama, dan para teman-teman yang tergabung dalam pengurus itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, para hadirin, para tamu undangan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama dan bersilaturahmi dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Muhajir. Maka dari itu kami atas nama panitia pelaksana acara ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana bapak-bapak hadir sekalian telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya apabila dalam pelaksanaan acara ini nanti ada kesalahan ataupun kekeliruan yang kami lakukan, baik itu dari sambutan ataupun tutur kata dan tata cara, apakah itu yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para hadirin, para tamu undangan yang dirahmati Allah, dan semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu kita nanti bisa menginspirasi kita dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan pembacaan ayat Al-Quran yang ada dibacakan oleh murid dan murid kita, bisa menjadikan kita sebagai lisan-lisan yang cinta akan Al-Quran, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat sebagai amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini kata-kata yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات
وربك الغني ذو الرحمة إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم
الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Najmun Akhyar. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang ulangi ya. Mudah-mudahan kita tidak mengantuk kan ya, jam 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Al-Mukarramun, orang-orang tua kami, para tuan guru, para ustadz,
para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati dan tiang cintai. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Sekcam, mewakili Ibu Camat. Mudah-mudahan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Serta yang kita hormati Ustadz Syahril SPD, SPDI bersama seluruh ustadz dan ustadzah yang hadir pada kesempatan ini, yang telah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan keberkahan ya, dan rahmatnya untuk kita semua. Para panitia yang saya hormati, remaja masjid, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya mohon maaf Pak Kepala Desa, tadi disebutkan ada 3 Kepala Desa yang hadir. Mudah-mudahan para Kepala Desa kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan singkatnya seluruh hadirin, mungkin tidak tersebutkan satu persatu, tiang mohon maaf, semuanya tiang cintai dan tiang hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, itulah ungkapan yang pantas untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, di mana kita berada di satu masjid yang insya Allah kalau dia sudah jadi nanti ini luar biasa, luar biasa indahnya, dan kita berdoa mudah-mudahan luar biasa makmurnya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan tiang yakin Bapak Ibu sekalian, pelungguh semua, Bapak Ibu tiang, keluarga tiang membuat masjid ini, insya Allah tujuan kita adalah untuk memakmurkannya. Ini yang penting. Sebab Nabi dikatakan para ulama kita, masjid itu ada 2, ya, yaitu masjid yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, walaupun masjid ini adalah menurut pandangan kita adalah makhluk mati, tetapi dalam pandangan Allah dia bisa berzikir dan berdoa. Nabi doanya masjid ini yang pertama adalah berdoa kepada Allah, ya Allah sekiranya bencana akan terjadi di kampung ini 5 tahun lagi, maka kami mohon tunda ya Allah. Jangan sampai bencana itu terjadi, tunda, bahkan stop ya Allah, batalkan. Itu adalah masjid yang dibuat kemudian dimakmurkan. Ada masjid yang kedua berdoa kepada Allah sebaliknya. Ya Allah sekiranya kampung ini 5 tahun lagi banjir, atau 5 tahun lagi ada gempa, ada bencana, percepat ya Allah. Subhanallah. Ini bahaya. Manakah masjid yang berdoa seperti itu? Yaitu masjid yang dibuat tetapi tidak dimakmurkan. Ya, insya Allah tiang yakinlah. Kita semua keluarga yang ada di sini insya Allah ahli masjid semua, Jadi setidak-tidaknya kita hitunglah, jangan sampai nanti kita berjamaah lebih sedikit dari jumlah tiang masjid kita. Insya Allah ya, tiang yakin masjid ini akan ramai, apalagi ini masjid agung. Ya, kita berdoa. Dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang ada di kampung ini yang sedang membangun masjid ini, tidak hanya sedang membangun masjid tempat ibadah kita di dunia, tetapi kita diingatkan oleh Nabi kita, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di atas muka bumi, maka Allah yang akan membangunkan dia rumah di akhirat nanti, subhanallah. Bahkan di surga dikatakan. Barang siapa yang membangun masjid atau rumah Allah di atas muka bumi ini, maka Allah lah yang akan membangunkan baginya rumah di surga nanti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi sila seberapapun ya bisa jadi nanti besar kecilnya rumah
yang kita bangun di surga, yang dibangunkan oleh Allah di surga, ya besar kecil amal kita di masjid ini. Nanti jangan mau yang nyumbang 1 sak semen, mau sama besar rumahnya di surga dengan yang nyumbang 100 sak misalnya. Misalnya kita bilang, biar sedikit, yang penting ikhlas. Dakan sekedi, lagu yang penting ikhlas. Yang bagus itu adalah biar banyak, yang penting ikhlas. Ya, kalau bisa nih, biar banyak, yang penting ikhlas. Jadi banyak bagus, ya, ikhlas juga lebih bagus lagi. Tetapi umpama saja kemampuan kita seberapa saja, tapi dibarengi dengan keikhlasan, insya Allah semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa. Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah tadi kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang sungguh indah. Yang membacanya juga alhamdulillah telah melafalkan sekian huruf demi huruf Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Maka apa yang menjadi kelebihan majelis kita pada saat ini dengan banyaknya bacaan Al-Quran? Insya Allah Nabi kita mengingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Ya, surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Mudah-mudahan semua kita rindu surga Bapak Ibu sekalian. Nggih, rindu pada lek surga, ya, kangen kita, ingin kita masuk surga itu. Dan bagi sebagian orang masuk surga itu tidak mudah, tetapi bagi sebagian orang juga masuk surga itu mudah. Tergantung dari apa? Tergantung daripada keikhlasannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang setiap hari bangunnya jam 7 atau jam 8 pagi, tidak mudah baginya untuk bangun sebelum subuh lalu mengambil air wudhu. Pekerjaan tidak mudah itu. Sudah dingin ya, apalagi di daerah kita seperti niki, lalu harus cari air lagi, kemudian menahan kantuknya, datang ke masjid. Maka bagi sebagian orang tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi insya Allah bagi Bapak Ibu tiang, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang sudah biasa bangun sebelum subuh, maka berat sekali rasanya kalau kita bangun setelah orang qamat subuh. Nih, jadi rasanya kita rugi, ada yang tertinggal. Apalagi waktu subuh ini adalah merupakan waktu di mana pertemuan antara malaikat yang bertugas pada malam hari, kemudian malaikat yang akan bertugas pada pagi hari, ya jema'u, ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu subuh. Maka jangan diabaikan Pak, waktu subuh ini jangan kita abaikan. Bagi saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, yang selama ini mungkin ya jam 7 dan 8 kita biasa bangun, ayo kita berusaha. Ya, ayo kita berusaha sedikit demi sedikit. Ya, kalau kemarin jam 7, mungkin besoknya jam setengah 7, besoknya lagi jam 6, besoknya jadi setengah 6, supaya pada saatnya nanti kita bisa bangun sebelum subuh dan kita berangkat ke masjid. Mengapa? Karena Sayyidina Umar pernah ketika beliau memimpin sholat subuh berjamaah, lalu begitu selesai balik kanan, kebiasaan beliau menanyakan salah seorang sahabat, ini si fulan mana? Maka sahabat yang di depan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, si fulan tidak datang sholat subuh berjamaah karena tadi malam semalam suntuk dia melaksanakan sholat sunat. Jadi mulai dia tahajud, mulai dia sholat hajat, kalau dia masih muda dia istikharah umpamanya sampai menjelang subuh. Menjelang subuh kemudian dia tertidur dan tidak dapat datang sholat subuh berjamaah. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Sampaikan kepada sahabat kita itu bahwa pahala orang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah itu lebih banyak atau lebih baik daripada sholat sunat semalam suntuk. Satu malam kita sholat sunat itu pahalanya besar, Pak. Apalagi semua kita kerjakan, tetapi lebih besar lagi pahala kita
melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Oke. Nah, tiang berharap mudah-mudahan ya supaya masjid kita ini tersenyum, ya. Masjid kita ini yad'u ilallah, yad'u ila ahlil bala. Ya, jadi ada dua itu. Ada yad'u ila ahlil bala wa yad'u ala ahlil bala. Yang pertama itu berdoa kepada Allah, mendoakan supaya tidak terjadi musibah. Yang kedua mendoakan supaya dipercepat musibah oleh Allah. Maka insya Allah makmurkan masjid kita ini, sholat subuh berjamaah, ramaikan, ya. Apalagi bapak-bapak yang laki-laki, ya. Kita ini laki-laki kadang-kadang malas sekali ini. Seakan-akan perjalanan terjauh kita itu adalah masjid dan musalla, susah sekali mencapainya, ya, susah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah ini ibu-ibu juga ingatkan bapak-bapak kita, jangan menjadi lelaki yang solehah, ya. Apa lelaki solehah itu? Laki tapi nggak pernah datang berjamaah ke masjid. Sebab yang diperbolehkan oleh Nabi kita, ada rukhsah untuk tidak datang sholat berjamaah ke masjid adalah perempuan. Kalau kita laki-laki ini tetap dianjurkan. Bahkan ada sebagian yang anjurannya itu adalah sangat muakkadah, mendekati hukumnya wajib. Maka kalau ada laki-laki, bapak-bapak tidak pernah datang sholat berjamaah ke masjid, walaupun dia tetap berjamaah di rumah, dia bukan laki-laki yang soleh, tapi dia laki-laki yang solehah. Ya, jadi melaksanakan apa yang diperintahkan kepada perempuan untuk dia. Maka insya Allah kita semua ini mudah-mudahan dengan masjid kita yang besar ini nanti semangat kita juga sangat besar untuk memakmurkannya. Nanti Bapak Ibu sekalian. Nah tadi al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu ternyata rindu kepada 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama kaitannya dengan Al-Quran tadi. Talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Termasuk orang yang suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini termasuk talil Quran. Mengapa orang yang talil Quran ini dirindukan oleh surganya Allah? Karena pahalanya sangat besar. Nabi kita menyampaikan bahwa pahala orang membaca Al-Quran itu bukan ayat per ayat, bukan juz per juz, tetapi pahala orang yang membaca Al-Quran dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala huruf demi huruf. Termasuk pahala kita mendengarkannya, kalau kita sengaja mendengarkannya dengan baik, ya menyimaknya dengan baik. Huruf demi huruf. Lalu tadi bayangkan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Sadaqallahul Azim itu berapa huruf kira-kira, ya? Jadi banyak sekali yang dibaca tadi. Pahala yang membaca itu banyak, insya Allah pahala kita yang mendengar juga sangat banyak. Apalagi kalau sampai satu Al-Quran itu kita baca seluruhnya, berapa hurufnya? Nah, ini ada yang coba-coba menghitung, ya. Imam Syafi'i menghitung huruf Al-Quran itu dari ayat 1 di suratul Fatihah sampai ayat terakhir itu jumlahnya mencapai 1.027.000 huruf. Wih, banyak sekali Pak. 1.027.000 huruf Al-Quran itu. Maka kalau kita baca Al-Quran ini sampai tamat, lalu kita diberikan pahala oleh Allah huruf demi huruf yang kita baca, maka dengan kita menghatam 1 kali saja Al-Quran itu, baik dengan membacanya ataupun dengan menghafalnya, maka Allah menyediakan pahala 1.027.000 pahala. Subhanallah. Banyak enggak ini Bapak sekalian, ya? Banyak sekali. Maka karena banyaknya pahala, orang yang membaca Al-Quran itu urutan pertama, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang rajin membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, dididik. Boleh mereka itu dapat 10, 11 misalnya ulangan fisikanya saking hebatnya, bahasa Inggrisnya dapat banyak, betul semua.
tetapi tentu kita akan sangat bersedih kalau anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan pernah ada anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini yang pertama, tahlil Quran. Yang kedua, siapakah orang yang dirindukan oleh syurganya Allah? Hafidhul lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Mengapa? Karena lidah ini Bapak sekalian, kalau orang dulu mengatakan lidah ini tidak bertulang, artinya dia sangat elastis, bisa memberikan pahala yang banyak, bisa juga mendatangkan dosa yang banyak. Inilah lidah kita, bisa menyelamatkan kita, bisa mencelakakan kita, bisa membuat kita menjadi mulia, tetapi lidah juga bisa membuat kita menjadi hina. Oke? Jadi kalau kita memanfaatkan lidah kita ini dengan baik, maka tentu setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita pasti akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila lidah kita ini mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengadu domba dan sebagainya, maka tentu saja setiap kata-kata kita yang keluar akan mendatangkan dosa bagi kita. Maka Nabi pernah mengatakan begini, Bu. Sebetulnya kalau kita, nih ibu-ibu semua, suka menggunakan lidah kita ini untuk membicarakan umpamanya kejelekan orang lain, maka yang rugi itu bukan orang yang kita bicarakan, Pak, tetapi yang rugi itu adalah kita yang membicarakan kejelekan orang lain. Sebab ada rumus Nabi kita, apabila kita membicarakan kejelekan orang lain, maka satu pahala kita itu pindah kepada orang yang kita bicarakan, satu dosa orang itu pindah kepada kita. Kira-kira ibu-ibu siapa yang rugi nih kalau kita membicarakan orang? Ya, lamun terausang kelengian batur tanpa maksud kita untuk memperbaiki, maka pada saat itu langsung kita mentransfer pahala kita kepada orang itu. Dia diam-diam dapat pahala, tetapi kemudian diam-diam dia itu dosanya pindah ke kita satu. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kalau lidah ini tidak kita bisa manfaatkan dengan baik, bukan akan mendatangkan pahala, tetapi justru akan mentransfer dosa. Makanya di akhirat nanti itu ada sekelompok orang, itu disebut dengan golongan orang-orang yang muflis. Muflis itu kalau bahasa kita ini artinya bangkrut. Kenapa dikatakan bangkrut? Dosanya itu banyak sekali, padahal dia merasa pahala saya dulu banyak sekali. Sehingga dia protes, ya begitu lihat tumpukan pahala dosa di mizan itu, ternyata ada sekelompok orang yang protes. Pak, kayaknya ini bukan pahala saya ini. Ya, dia bilang ke malaikat, wahai malaikat, jangan-jangan ini bukan pahala saya ini, pahala yang tertukar kayaknya ini. Ya, malaikat mengatakan, ini pahala kamu. Dia mengatakan, oh malaikat, saya ini kan guru ngaji, ya, saya ini ya rajin membaca Al-Quran, zakat saya banyak, sedekah saya di mana-mana, membangun masjid saya nggak pernah tidak ikut. Kenapa kok pahala saya sedikit sekali, sedangkan dosa saya menjadi banyak? Maka kontan malaikat mengatakan, antum muflisun, kamu adalah termasuk ke dalam golongan orang yang bangkrut. Mengapa dikatakan bangkrut? Banyak amal kita di dunia, tetapi amal itu kita transfer kepada orang lain dengan cara membicarakan aib atau kejelekan orang lain. Langsung pahala kita pindah, dosa dia langsung pindah ke kita. Maka di akhirat nanti ternyata tumpukan dosa kita begitu banyak, pahala kita sedikit, padahal kita merasa sudah banyak amal yang kita lakukan di dunia. Maka yang kedua yang dirindukan oleh syurganya Allah adalah hafidhul lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Yang ketiga, Nabi Bapak sekalian, orang yang dirindukan oleh syurganya Allah itu adalah mut'aimul ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lapar. Artinya kalau dikembangkan lebih luas, orang yang suka membantu kesulitan orang lain.
Ini dirindukan oleh surganya Allah. Suka bersedekah, ya, dirindukan oleh surganya Allah. Makanya kita, kebiasaan kita yang baik kalau puasa itu, Bapak Ibu sekalian, ini sebentar lagi puasa, saling memberikan makanan. Ini ibu-ibu mungkin di sini juga seperti itu pasti, ya. Nah, biasa kita di Lombok seperti itu. Jadi ibu misalnya masak sayur yang banyak, lalu berikan sebagian kepada tetangga kita. Maka dari sayur yang kita berikan itu, hari itu akan bisa menambah pahala puasa kita. Kalau ada 6 orang yang memakan sayur yang kita berikan, maka hari itu pahala kita 1 ditambah 6. Mengapa? Karena ini juga janji Nabi kita, bahwa barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu. Nggih. Yang penting ikhlas ibu-ibu, nggih. Jadi nanti misalnya ngasih tetangganya pulek, satu mangkok. Nanti begitu selesai tarawih, mangkoknya pulang kosong, terus ibu-ibu nyebeng. Lah, padahal semangkok embeng tanu, ya. Saya kasih dia pulek di mana-mana, kayak apa dia kirimkan kita. Ini nanti hilang pahala sedekahnya nanti, ya. Kalau memang rezeki kita, insya Allah pasti akan diganti oleh Allah. Tetapi kalau tidak ada tambahannya datang ke kita, memang sudah bukan rezeki kita. Nah, kemudian yang keempat, ini sebentar lagi. Sekarang sudah kita masuk di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, lalu kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Yang keempat, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah as-shaimina fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Oke. Puasa ini karena memang perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita tinggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Tapi uzur syar'inya di dalam berpuasa, maridon au ala safarin. Apakah dia sedang sakit atau dia sedang berada di dalam perjalanan. Itulah uzur syar'i kita berpuasa. Jangan sedikit-sedikit, ya. Padahal insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau niat kita itu kuat, maka Allah akan menguatkan kita dengan kekuatan niat itu. Kalau memang sedikit niat kita berpuasa, banyak sekali alasan kita. Oke? Padahal Nabi kita menyampaikan, barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari saja tanpa ada uzur yang syar'i, maka tidak dapat diganti dengan puasa selama-lamanya. Masya Allah. Oke. Jadi umpama bulan ini bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang kemarin sengaja kita tidak berpuasa, padahal tidak ada uzur syar'i kita, maka besarnya dosa kita meninggalkan puasa yang 1 hari dengan sengaja itu tidak dapat digantikan dengan puasa selama-lamanya. Oke. Nah, ini adik-adik tiang yang remaja, kadang-kadang jangan merasa keren kalau tidak berpuasa, ya. Berani seduh mie pagi-pagi rasanya keren, ya. Seperti ada keberanian tersendiri, padahal itu adalah merupakan satu perbuatan yang sangat sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan tadi kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an ataupun yang membaca Al-Qur'an menjadi talil Qur'an, orang yang nanti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita niki. Mudah-mudahan. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita dengarkan dari tadi dari pembawa acara kita, bahwa tujuan dan maksud kita berkumpul di sini adalah dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah bagaimana kedekatan dan rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya yang bernama Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Allah tidak ingin melihat Nabi kita bersedih. Allah ingin menghibur Nabi kita sehingga Nabi kita dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj itu
adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang menimbulkan kesedihan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau pernah hijrah yang pertama itu kemana? Ke Thaif, nggih. Jadi kalau ke Yastrib atau ke Madinah itu adalah hijrahnya Nabi kita yang kedua. Yang pertama beliau hijrah ke Thaif, ya beberapa kilometer dari kota Mekah, dengan maksud agar mendapatkan perlindungan daripada tokoh-tokoh yang ada di Thaif waktu itu terhadap dakwah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi Bapak sekalian, di Thaif ternyata beliau tidak mendapatkan sambutan sebagaimana mestinya. Tokoh-tokoh yang diharapkan untuk bisa melindungi beliau semuanya menutup pintu untuk dakwah beliau. Masyarakatnya pun demikian, tidak ada yang mau keluar. Bahkan pagi-pagi Nabi kembali dari Thaif itu ke Mekah dengan berjalan kaki, diiringi oleh anak-anak kecil yang sengaja disuruh oleh orang-orang tua yang ada di sana sambil meneriaki Nabi kita dengan kata-kata yang tidak pantas. Ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan bohong, macamlah. Bahkan Nabi kita dilempar, saat itu sampai lutut beliau berdarah, subhanallah. Ini tentu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian beliau di tengah perjalanan duduk di bawah pohon, lalu datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menawarkan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah kamu ingin supaya gunung Uhud itu aku angkat, lalu aku jatuhkan ke Thaif ini sehingga seluruh penduduk Thaif ini menjadi meninggal dunia, mati, habis. Tetapi di sanalah teladan yang diberikan kepada kita oleh Nabi kita. Beliau mengatakan, wahai Jibril, jangan lakukan itu. Mereka menolak saya bukan karena membenci saya. Mereka menghina saya bukan karena tidak senang kepada pribadi saya. Tetapi mereka melakukan semua itu karena mereka belum paham arti dakwah Islam ini untuk mereka. Subhanallah. Ini berbeda Pak, kalau kita dikejar-kejar bahkan kemudian lutut kita berdarah lalu dihina-hina, ada orang menawarkan bantuan, mungkin langsung kita, oh ya sila sudah, angkat wah gunung nih, jatuhkan dia ke Thaif supaya habis penduduk Thaif ini yang menghina-hina saya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesedihan beliau. Kesedihan berikutnya adalah ketika beliau ditinggal wafat oleh paman beliau yang membela dakwah beliau. Paman beliau Abu Thalib ini aneh. Tetapi ini pelajaran juga bagi kita semua. Kalau ada orang yang menghina Nabi kita, maka dia berada di barisan depan, bahkan merelakan nyawanya agar jangan sampai Nabi kita tersentuh oleh siapapun. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, yang membuat Nabi kita sedih itu bukan semata-mata karena wafatnya beliau, tetapi yang membuat beliau sedih itu adalah karena pamannya ini wafat dalam keadaan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dibimbing oleh Nabi kita, tidak mau. Datang Abu Jahal karena saudaranya, datang saudara-saudaranya yang lain, wahai Abu Thalib, kalau kamu mengucapkan syahadat, mengikuti agamanya Muhammad ini, kita ini akan malu di hadapan kepala-kepala suku yang ada di Mekah ini. Jangan pernah kamu ucapkan itu. Dan ternyata itulah ucapan yang didengar oleh Abu Thalib, sehingga beliau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Ini yang membuat Nabi kita sangat sedih. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk memandikan pamannya dengan menggunakan air liur beliau. Jadi dimandikan dengan air liur beliau dengan harapan Nabi, Allah menjanjikan bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah salah satu hamba Allah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sehingga dengan memandikan dengan air liurnya itu, beliau berharap pamannya ini pun akan terlindungi dari siksa api neraka. Kita tidak tahu apakah apa yang dilakukan oleh Nabi kita itu berhasil, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini adalah merupakan contoh bahwa hidayah itu benar-benar adalah hak Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Nabi yang menemani setiap hari, yang ditemani setiap hari, satu rumah, makan bersama-sama dan sangat mencintai Nabi kita, ternyata beliau pada saat meninggal dunia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini beliau sedih. Lalu kesedihan berikutnya itu adalah wafatnya istri beliau, Siti Khadijah. Sehingga pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Istri beliau yang tercinta Siti Khadijah wafat. Mengapa beliau bersedih? Karena Siti Khadijah ini sudah mengorbankan segala-galanya, hartanya, bahkan nyawanya untuk kepentingan dakwah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Siti Khadijah adalah perempuan pertama yang menyatakan diri beriman kepada Rasulullah SAW. Maka beliau sangat sedih. Nah, dalam kesedihan itulah hadirin rahimakumullah, Allah ingin menampakkan kasih sayangnya kepada Nabi kita. Beliau di Isra Mi'rajkan dalam rangka menghibur Nabi kita agar kesedihan-kesedihan yang sedang terjadi ini hilang dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Berangkat beliau Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu berangkat ke Sidratul Muntaha dengan jarak yang sangat jauh, hanya dalam waktu sepertiga malam saja. Nah, inilah Bapak sekalian yang kemudian menjadi ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi kita waktu itu. Para sahabat pun diuji, Pak. Ya, ada 3 waktu itu. Para sahabat kita itu pecah. Yang pertama adalah golongan Abu Bakar dan para sahabatnya. Mereka ini adalah golongan yang ketika didatangi oleh Abu Jahal. Nah, ini Abu Jahal ini datang ini. Abu Jahal ini juga adalah paman dari Nabi kita, saudara dari ayahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ternyata pagi-pagi beliau datang ke rumah Abu Bakar. Maka dia berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sekarang ini sudah saatnya kamu mengambil sikap. Jangan lagi percaya kepada Muhammad yang gila itu. Abu Bakar mengatakan, kenapa kamu mengatakan demikian? Masa dia bercerita dia itu pergi ke Sidratul Muntaha, tetapi besok pagi dia sudah ada lagi di tempat tidurnya. Gila Muhammad itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa jawab Abu Bakar? Ini yang luar biasa. Beliau mengatakan, wahai Abu Jahal, masih adakah kisah atau cerita yang lebih aneh daripada itu menurut kamu? Abu Jahal mengatakan, enggak ada, ini paling aneh ini. Masa dia terbang ke Sidratul Muntaha, lalu besoknya sudah ada lagi di sini. Inilah cerita yang paling aneh, kata Abu Jahal kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, sekiranya pun ada cerita yang jauh lebih aneh daripada ini, tetapi yang bercerita itu adalah Muhammad, maka saya wajib hukumnya percaya. Makanya dengan sikapnya itulah Abu Bakar kemudian digelari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq orang yang dipercaya atau orang yang terpercaya atau orang yang jujur. Nah, Abu Jahal ini kemana-mana cari dukungan, ya, terhadap golongan yang pertama kali tadi. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Golongan-golongan itu adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang tidak ada kerugian atasnya. Ini golongan pertama, Abu Bakar. Golongan kedua, ada sahabat-sahabat yang antara percaya dan tidak. Maka inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini pada zaman Nabi adalah orang-orang yang paling ditakuti, dalam arti mereka paling berbahaya. Karena apa? Karena pada saat peperangan terjadi, kalau musuh yang kafir ini sudah jelas, kita tembak atau kita panah. Tetapi kalau orang munafik ini enggak jelas. Enggak jelas. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini bahaya orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka menyatakan, oh kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi apabila sudah mereka berada dengan setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka juga mengatakan, qalu inna ma'akum. Oh, kita ini pada bareng-bareng masih. Jadi di hadapan orang beriman dia mengatakan beriman, di hadapan orang kafir dia juga mengatakan sama dengan orang kafir. Bahkan yang lebih menyakitkan, mereka mengatakan terhadap orang-orang beriman itu kami hanya mengolok-olok saja, katanya. Subhanallah. Nah, kemudian yang ketiga, ada golongan yang sama sekali tidak percaya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Inilah golongan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan Abu lainnya, ya. Kenapa? Karena Abu Jahal ini keliling, Pak, datang ke pasar-pasar. Yang dia lakukan itu apa? Dia kumpulkan orang di pasar. Dia kumpulkan, ayo kamu kumpul ke sini. Terus sekarang bagaimana? Coba kamu angkat kakimu sebelah, katanya. Ini Abu Jahal meminta orang mengangkat kakinya sebelah. Bisa. Sekarang angkat lagi sebelahnya. Ya tentu tidak bisa, Pak. Mulailah dia kemudian berceramah. Kamu ini mengangkat kaki dua-duanya itu sekedar beberapa senti saja dari tanah ini nggak bisa. Coba bayangkan, Muhammad itu dia menceritakan dirinya pergi jauh ke Sidratul Muntaha. Kalian percaya apa enggak? Maka serentak mereka mengatakan kami tidak percaya. Ya, maka mereka inilah yang disebut di dalam Al-Quran, ulaikal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, sama saja mereka itu diberikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita adalah orang yang harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Insya Allah kita termasuk ke dalam golongan pertama, yaitu orang-orang yang percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peringati setiap tahun, alhamdulillah, sebagaimana kita memperingati Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita memperingati hari-hari besar lainnya, kita alhamdulillah, ya, kita yang dari Lombok terutama, ya, diwariskan oleh orang-orang tua kita itu tradisi-tradisi yang baik seperti ini. Kita memperingati Isra Mi'raj. Yang pernah membawa tamu dari Arab, ya, dari Arab, kemudian dia ikut bersama tiang. Satu hari itu kalau tidak salah kami di 8 tempat. Jadi 8 tempat itu 8 kali makan, Pak, ya, dalam satu hari. Maka kemudian dia buat istilah, Masya Allah, fi Lombok, ya, atau di Lombok ini, fi kulli makanin makan, katanya. Di setiap tempat kita makan. Kalau di tempat lain dia tidak menemukan tradisi seperti itu. Maka inilah satu kesyukuran kita semua, diwariskan tradisi-tradisi yang baik oleh orang tua kita. Di antaranya adalah memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling penting dari Isra dan Mi'raj ini, Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu adalah ada hikmah yang kita peroleh sebagai orang yang memperingati Isra Mi'raj ini. Tadi yang sampaikan di sana bahwa hikmah yang paling besar tentunya adalah kita memuhasabah diri kita. Sejauh mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa sholat ini kita laksanakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita bayangkan bagaimana susahnya Nabi kita menerima perintah sholat ini. Begitu beliau ada di Sidratul Muntaha, yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah Allah memberikan perintah sholat ini secara langsung berhadapan dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kita lah, misalnya Pak Lurah
atau Pak Kepala Desa atau Bu Camat, ya Pak Sekcam, kalau dia memanggil langsung orang yang akan ditugaskan dengan menitipkan tugas itu, kira-kira tingkat kepentingannya insya Allah tidak sama. Bayangkan puasa disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril, yang lain juga disampaikan seperti itu. Tetapi untuk urusan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memanggil Nabi kita. Maka ini artinya perintah sholat ini adalah merupakan perintah yang sangat penting diterima oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi kita berjuang agar sholat ini menjadi 5 waktu sehari semalam. Kalau dalam hikayat itu diceritakan Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, lalu beliau naik ke langit, ya ke Sidratul Muntaha, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala salat 50 waktu sehari semalam. Awalnya Nabi kita menerima, Pak. Tapi begitu beliau turun ke langit berikutnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu?" Maka Nabi mengatakan, "Saya diperintahkan agar umat saya sholat 50 waktu sehari semalam." Nabi Musa ini kaget, Pak. Ya Allah, wahai Muhammad, umatmu itu tidak sama dengan umat kami. Kalau umatnya Nabi Musa itu tinggi, besar, ibadahnya kuat. Sementara umatmu nanti ini kecil-kecil. Dan rasanya tidak mungkinlah bisa melaksanakan ibadah sholat ini 50 kali sehari semalam. Coba Bapak Ibu sekalian, seandainya seket kali ya sejelo sholat niki, la ilaha illallah. Ya, gitu kita bangun sholat, bari anu manik sholat, ya. Dia teman lampak lobak bangkat sholat, dia teman di bangkat sholat, supaya menjadi 50 kali sehari semalam. Mungkin kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Maka Nabi saran Nabi Musa, kembalilah wahai Muhammad, datangi lagi Allah, mohon agar diturunkan jumlah rakaat ini. Maka Nabi kita meminta, wahai Allah Subhanahu wa taala, kami terima perintah sholat ini, tetapi kalau boleh kami memohon agar dikurangi rakaatnya. Ya, menurut para ahli sejarah, yang kedua diturunkan 45, turun lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa minta, belum bisa, naik lagi jadi 40 dan seterusnya, akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu pun Nabi Musa sudah ngomong kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sang bau ampuk regak kali sekali. Tetapi Nabi kita mengatakan, wah dek semel loh, lekan seket sejak datang 5 nih, udah malu saya menawar lagi wahai Musa. Nabi Musa mengatakan, baiklah tidak apa-apa, tetapi ingat sebagai gambaran, insya Allah kalau umatmu ini nanti kurang ikhlasnya, maka tidak akan sempurna dia melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini sudah dibayangkan kita ini, ya seperti itu. Ada kita yang sholat subuh misalnya jam 7, jam 8. Ini adalah bagian daripada kelalaian kita. Sampai malaikat nanti kadang-kadang bingung, Pak. Ini mau nyatet ini sholat duha atau sholat subuh ini. Kalau saya catat sholat subuh, ini waktunya tidak tepat, ini sudah jam 8 ini. Tapi kalau saya memasukkan ke daftar sholat duha, dia kunut ini wayah ini. Tidak ada sholat duha yang kunut. Maka Bapak Ibu sekalian, mari sholat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sudah ditentukan. Kitabam mauquta. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ya untuk terus menjaga sholat kita ini di awal waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian, ada 5 golongan manusia yang dijamin kemurahan rezekinya oleh Allah. Ini catat ini ya. Ada 5 golongan manusia yang dijamin kemurahan rezekinya oleh Allah. Yang manakah yang 5 ini? Yang pertama adalah bayi yang baru dilahirkan. Ini ibu-ibu waktu dia hamil belum keluar ASI-nya, ya. Tetapi begitu anaknya lahir, subhanallah, tiba-tiba ASI ini keluar.
Ini adalah rezeki dari anak yang dilahirkan, ya, walaupun dia tidak bekerja, tetapi dijamin kemurahan rezekinya oleh Allah. Oke, ini rezekinya bayi nih, ya, bukan rezekinya bapak, ya, ini rezekinya bayi, ya. Jadi ini tolong diingat ini, ya. Jadi yang punya rezeki itu bayi yang baru dilahirkan, ya, bukan bapak yang sudah lama dilahirkan. Kemudian yang kedua, yang dijamin kemurahan rezekinya oleh Allah adalah orang tua jompo. Ya, orang tua ini walaupun dia tidak bekerja, tetapi insya Allah ada saja jalan Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan rezekinya. Walaupun rezekinya itu datang lewat anaknya, tetapi hakikatnya anaknya adalah wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua jompo. Yang ketiga, orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah adalah orang sakit. Sila, lamun sakit niki macam datang, ya. Ada yang bawa manggis, ada yang bawa rambutan, ya. Ara sajuang teruti, roti tawar, salad. Padahal waktu itu kita kadang-kadang sedang tidak mood untuk makan. Besok begitu kita sehat, saatnya kita ingin makan banyak-banyak, dek narak dengan sajuang terdapat. Mengapa? Karena memang Allah menitipkan kemurahan rezeki kepada orang yang sakit. Yang keempat, siapa yang dimurahkan rezekinya oleh Allah? Al-majnun, orang gila. Sila, ya, orang gila ini subhanallah. Jalan jam 2 di aspal itu jam 2 siang tetap dia senyum, ya. Tidak ada susah-susahnya. Dia juga tidak pernah keluar cari rezeki, tapi alhamdulillah jarang sekali kita melihat orang gila itu kelaparan. Nggih. Atau walaupun dia makan sisa-sisa makanan, pelcing-pelcing sawah bari kadang-kadang kakena, nggih. Jarang sekali kita dengar orang gila itu datang ke puskesmas, ya. Jarang sekali. Nah, ini memang Allah sudah menitipkan kemurahan rezeki kepada al-majnun, orang yang gila. Nah, kita sekarang ada pada posisi di mana Bapak sekalian? Kalau kita mengatakan masih kecil, alhamdulillah sudah lewat kita. Orang tua jompo belum saatnya. Orang gila, nauzubillah lah, ya. Mudah-mudahan kita jangan diberikan kemurahan rezeki dari pipa ini, ya. Menjadi orang gila ini, nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Atau yang orang sakit, ya kalau bisa janganlah. Kita tetap berdoa sehat. Maka dari mana kita mengharapkan rizki yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dari golongan yang kelima. Siapakah golongan kelima yang dimurahkan rezekinya oleh Allah? Yaitu orang yang tertib menjaga dan memelihara sholatnya. Jadi Bapak bisa buktikan, Pak, kalau jamaah kita rajin, ya, setiap 5 waktu kita datang ke masjid, datang ke musola, atau kita laksanakan sholat berjamaah, insya Allah terasa kemudahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab apa Bapak sekalian? Sholat ini tentu adalah merupakan bagian dari kebaikan yang ditunjukkan oleh hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah berbuat baik kepada Allah, maka Allah pun pasti dan wajib akan berbuat baik kepada kita. Maka Bapak sekalian, tertib melaksanakan sholat itu ada 3 ukurannya. Yang pertama adalah di awal waktu. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang ketiga, dilakukan di tempat azan dikumandangkan. Ini yang dimaksud dengan 3 tertib sholat itu. 1, tertib waktu, dilaksanakan di awal waktu. Yang kedua, tertib cara, dilakukan secara berjamaah. Dan yang ketiga adalah dilakukan di tempat azan dikumandangkan atau tertib tempat. Kalau kita tidak ada di masjid, maka azanlah di tempat di mana kita akan sholat berjamaah itu, supaya kita bisa sholat di tempat azan dikumandangkan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, jadi kita berusaha menjadi hamba Allah yang tertib dalam menjaga sholat kita. Sholat ini adalah merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah, ya. Kalau komunikasi dengan Allah ini kita lalaikan, dengan siapa lagi kita berkomunikasi Bapak sekalian? Ya. Tadi yang sudah sampaikan bahwa orang-orang yang lalai dalam menjaga sholatnya, ya,
Kalau di Al-Quran itu dikatakan fawailul lil musallin, itu ternyata neraka wail itu ditunjukkan, diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat, bukan orang tidak sholat. Alladzina hum fi sholatihim an sholatihim sahun, yaitu orang yang dalam melaksanakan sholatnya mereka lalai. Lalai itu ada satu, lalai dari sisi waktu seperti tadi. Oke. Jadi sholat subuh sudah menjelang jam 7, sholat zuhur sudah menjelang asar, sholat asar sudah menjelang maghrib, sholat maghrib malah ya sudah mendekati isya dan sebagainya, bahkan sholat isyanya sering ketinggalan. Naudzubillah. Ya, jadi ini lalai dari sisi waktu. Yang kedua, lalai dari sisi cara. Oke. Ada orang yang sholat, nanti kita lihat dari sholat tarawih biasanya, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, jadi dan seterusnya, ya. Jadi kayak manuk nyocok jagung nih. Nah, ini tidak boleh Bapak sekalian. Lakukanlah sholat ini sebagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi kita, karena Nabi kita mengatakan sholli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi kita sholat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tertib, maka kita ikuti cara sholatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmah aziyadatul khair daripada Isra Mi'raj yang kita laksanakan ini. Tiang tentu sangat senang datang ke tempat ini, ya terasa tiang pulang, ya. Jadi terasa kita di kampung halaman sendiri. Di sini kita bertemu dengan pelungguh Sami semuanya, keluarga besar kita, selain warga kita, keluarga kita yang asli dari Bima, dari berbagai tempat, juga di sini bertemu dengan pelungguh yang ada yang berasal dari Lombok, alhamdulillah. Jadi terasa kita kembali, ya. Karena tiang juga sama, tiang dengar tadi banyak dari Lombok Timur, ya tiang ibu tiang juga dari Lombok Timur, ya dari Pancor, bapak tiang asli Lombok Utara, tetapi balok tuan tiang itu dari Kutaraja, ya sehingga alhamdulillah rasanya sekali lagi tiang datang ke tempat pelungguh ini seperti pulang ke kampung halaman sendiri. Maka ada satu harapan kita, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya begini cara kita berkumpul di masjid ini, maka seperti inilah Allah mengumpulkan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Yang yakin banyak kekurangannya, ada segala kekurangan ini tiang lunas maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.